lama tahu, lama. Enggak. Lama tapi waktunya. Ini mendingan langsung jembrus-jembrusin aja. Ini jembrus-jembrusin blender udah set beres. Udah paling praktis, udah paling enak tuh diulek tahu. Aduh, capek, pegel. Lama cuma beda dikit doang, tapi yang penting bumbunya enak. Justru lebih enak kan di blender karena lebih cepet. Ini gua blender dulu. Berasa. Sudah, aku capek dengan semua ini. Apa ngapain? Pagi-pagi udah berdebat soal beginian, apaan sih yang diributin? Ini kan mau bikin bumbu. Terus? Keke pengennya diulek aja semuanya. Kan Kalau Hesti? waktu. Time flies. Bukan soal time flash, kita mendingan daripada ribut yang mau diulek satu, yang mau di blender satu, kita cek aja langsung. Lebih enak mana di blender apa diulek nih? Ulek. Nah, kita cek sama Vindex aja deh kalau begitu. Selamat pagi, Chef Index. Selamat pagi. Ini kita lagi debat nih soal ngulek bumbu. Mendingan diulek atau di blender sih, Chef? Kalau misalnya bumbu itu, kenapa alasannya diulek sebenarnya karena kayak bawang putih, jahe, semua spesies itu biasanya dia akan mengeluarkan minyak gitu. Jadi dengan diulek itu dia keluar minyak-minyaknya. Emang kalau di blender nggak keluar? Kalau di blender kan dia kayak seperti potong cepet dan kadang-kadang emang kita bisa kalau bawang di blender langsung kan nggak bisa, harus kita tambahin air kan jadinya gitu. Iya sih. Jadinya dia akan mengurangi rasa sebenarnya. Gitu. Jadi cuman kalau misalnya kita masak banyak kan kita harus coba untuk kalau masak buat 1000 habis diulek kan tangan jadi Pegel. gitu ya. Nah jadi biasanya ada tekniknya gitu, misalnya kita harus dipotong, ditumis dulu sedikit, bumbunya baru di blender gitu. Oke deh, Chef. Saya sih memang benar kata Thank you ya, Chef. Thank you ya, Chef ya. Makasih, Chef. Sesuai Iya, sama sama-sama. artikel yang aku baca. Iya, mendingan emang ngulek. Tapi doyan ngulek emang. Tuh, di saya rumah. Doyan banget. Kayaknya enak aja gemes ini tuh, pengennya di... Nah, kalian kan pasti sering di dapur. Sebetulnya tahu nggak alat asal mula alat dapur itu dari mana? Di mana ya? Oke. Kayak apa? Saya kasih tahu menurut informasi yang saya dapat, kompor ya atau oven itu sebetulnya dikenal dengan tungku pertama kali. Tungku. Iya, jadi dibuat di Jerman dulu tahun 1728. Oven ini oven zaman dulu. Nih, dinamakan jam stove. Jadi dulu seperti ini, kemudian disempurnakan di tahun 1800 oleh Count Rumford, makanya diberi nama Rumford stove. Oh, stove Oh, kan gede oven. banget. Kalau di Indonesia kalau nggak salah yang menemukan tuh jajang kompor ya. Iya, jadi kompor. Dia dagang tuh dulu sama Abang Dua tuh. Nah, tapi keren nih. Gue pengen lo punya kompor kayak gini, oven kayak gini. Vintage ya malah. Vintage, klasik Mungkin banget. tadi bikin juga kayak gini tapi tetap modern. gitu. Nah, barulah tahun 1910 kompor gas mulai populer dan kompornya bernama Aga Cooker buatan Gustav Dahlen. Sejak itulah kompor terus berkembang sampai sekarang. Itu berarti dari batu bara kan duduk gitu. Iya, itu kompor. Sendok juga gitu, ada sejarahnya. Gimana sendok? Sendok kalau nggak salah yang menemukan Henry Spoon ya. Orang Mesir kuno dulu pakai sendok Spunina. itu tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi sendoknya terbuat dari kayu, kemudian ada juga yang dari batu tulis atau gading. Oh iya dari kayu ini zaman dulu berarti ya. Itu. Dan terus berkembang sampai sekarang, sampai ke Inggris. Dan sendok pertama kali dipakai oleh King Edward. Kini sendok kebanyakan terbuat dari stainless steel. Jadi mungkin dikenalin dari zaman Wih, Mesir kuno. itu siapa yang bengkokin tuh dulu? Kalau blender ada nggak sih blender zaman dulu Blender ya? zaman Itu gimana ya dulu ya Ulekan dong, blender ya blender kan? bentuknya? Blender tuh Awalnya. ya. Oh, Ulekan. Iya, ulekan ya. Jadi, nah ini juga ada Makanya. sejarahnya. Blender dulu awalnya di tahun 1922, pada tahun itu Stephen Poplowski Wih. pemilik Stevens Electric Company di Racine, Wisconsin. Jadi membuat prototipe pertama blender. Ini prototipe-nya ini Itu blender dia pertama prototipenya. ya. Pada tahun Udah 1937. simple ya bentuknya ya. Iya. Hampir mirip ya. Kirain tadinya gede gitu ya. Iya. Kemudian Kayak disempurnakan komputer kan sampai Ini nggak beda-beda sekarang. jauh. Nggak beda jauh. Namanya Waring Blender. Lalu blender terus berkembang sampai dengan Kirain sekarang. saya tuh awalnya tuh blender tuh segede gaban Pak, dalamnya pala orang ngunyah gitu. Bau dong nanti. Geli ya. Agak jorok ya. Banyak nonton film Just for Love nih kayaknya. Tapi sering perkembangan zaman banyak banget sekarang yang variatif ya, dibikinnya macam-macam model-model alat-alat dapur nih. Blender aja udah ada yang kayak tangan Iya. gitu kan yang langsung di Nah, ini kita lihat dulu buah-buahan. foto-fotonya nih, banyak banget peralatan dapur yang bentuknya lucu dan unik. Ini apaan? Tuh. Oh, buat itu Buat ngambil kuning telur, ngambil kuning telur. Buat telur. Ih lucu centongnya. Centongnya Kayak angsa. Imut-imut. Ih. Apa talenannya?
Bisa ditekuk-tekuk. Nah, ini buat gulungin tepung. Oh sekarang udah ada bentuk bingkisan. Udah langsung ada cetakannya. Ini apaan Pak? Itu buat garam. Atau buat bubuk juga? Iya. Bisa aja lah buat apaan aja ya. Oh, lucu-lucu kayak ya. cerowong asap. Kompor juga sekarang berkembang. Dulu kan cuma pakai api aja. Sekarang udah pakai listrik ada. Iya, gas. Kemudian di Star Wars, film Star Wars ternyata juga ada kompor di situ. Jadi Darth Vader masak tuh. Kayaknya enggak Saya nggak pernah lihat adegan Darth Vader masak. Ada itu karena itu behind the scene sebetulnya kalau kalian nggak tahu. Dia masak sendiri. Oh iya. Jadi nggak cuma action figurnya aja, ini ada beberapa alat dapur bertema Star Wars. Kirain pas Mbak-mbak di lokasi pakai Darth Vader gitu kalau masak. Ada juga sih yang kayak begitu kalau mau niat mah. Kalian ya. Oh ini alat masak Star Wars. Pakai Tuh, pedang-pedang. celemeknya tuh. Apronnya lucu. Berasa Star Ini Wars. apaan? Wih kayak lightsaber Itu ininya. lightsaber buat capitan ngambil itu tuh, ngambil apa daging yang udah dibakar. Nah, Oh, cetakan. Cetakan Es. es batu. Itu apa namanya tuh? Oh. Ini nih apa? Si BB-8, Gina BB-8. ada nih di rumah nih. Ih, lucu banget ya ini ya. Ini pemotong pizza Oh, juga. potong pizza ya? Tempat kaleng apa temennya minuman si Han soda. Solo nih yang monyet nih. Mm-mm. Keren lightsabernya. Lightsabernya sumpit Kan bentuknya. sushi pakai ini enak ya. Kocak. Ini Talenan. Talenan. Iya. Nah, Berarti kalau Titi doyan ngulek ya, berarti harus punya cobek di rumah. Iya, harus koleksi cobek. Koleksi deh. cobek. Ini kalau bisa buat menambah koleksinya. ada loh yang koleksi cobek begitu. Oh, ya? Ada. Cobek kan lucu-lucu modelnya kayak Iya gini dari sih, kayu, ada dari batu, Ada yang dari ada yang dari kue juga ada, keramik juga ada. Duduk gue emang ada. Oh, ada Gimana coba cara aja bikin di nguleknya? kue tart bisa juga kan. Kalau misalnya penasaran kira-kira gimana sih dibuatnya cobek itu, caranya, awalnya. Coba kita lihat nih ya, ada video pengrajin cobek semen di Cirebon. Ini dia. Cobek, alat mengulek beragam bumbu masak ini jadi andalan mata pencaharian warga desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Cirebon. Tapi di desa ini cobek yang dibuat berbeda. Bukan dari pahatan batu alam, tapi berbahan campuran adonan semen, pecahan batu alam, dan pasir. Ketersediaan bongkahan batu alam yang kian langka jadi sebab para perajin ini berkreasi memodifikasi pembuatan batu cobek dengan bahan-bahan lain. Agar berkualitas, semua bahan ini dicetak bulat melengkung sesuai bentuk cobek dan dijemur selama 3 jam. Cobek yang sudah mengering lalu dihaluskan dan dibersihkan agar layak jual. Meski tak terbuat dari batu alam, perajin yakin cobek yang dibuat kuat, aman, dan berkualitas. Dalam sebulan sedikitnya 25.000 buah cobek mampu dihasilkan oleh para perajin. Bahkan kini produksi cobek kampung ini sudah merambah pasar nasional seperti Jakarta, Tangerang, Semarang, hingga Surabaya. Harga cobek bervariasi tergantung ukurannya, mulai dari Rp15.000 untuk cobek kecil hingga Rp35.000 untuk cobek besar. Meski laris, para perajin tetap membutuhkan koperasi khusus agar perputaran bisnis cobek tetap terjaga dan menguntungkan. Nah itu dia, ya kan, keren kan? keren. Sebenarnya yang jago bikin cobek dari semen ini, itu loh, apa namanya, tukang-tukang bangunan itu loh. Oh Pak Dwi ada. Pak Dwi, ya. Pak Dwi, macam-macam Gua ya. juga, Mas Ada Tatang, tukang Pak di Dwi. rumah gue. Mas Pak Dwi. Darto, gue juga ada. Kemarin sih rantai ya. Heeh. Terus kayaknya sih. Udah bukan- maaf, kita nggak usah bahas tukang bangunan. lagi cobek nih. Saya suka ke bawah gitu ya. Nih, cobek Tukang biasanya lu paling- siapa? Cobek kan biasanya paling ukurannya segini ya. Rata-rata. Ini ada loh cobek raksasa. Nah, ini ada seorang warga dusun Terasan di Magelang namanya Rohmadi. Rohmat cobek? Rohmadi. Oh Romadi. Dia menemukan Wow. cobek raksasa saat menggali tanah gede banget. untuk membuat septic tank. Berarti- Cobek itu kira-kira memiliki diameter 1 meter dan di dekat cobek itu juga ditemukan batu berbentuk balok dengan panjang 26 cm. Ini penemuan. Sudah ada polisi dari Polsek Serumbung tuh yang ya? melihat penemuan cobek raksasa itu. Kan kalau ini kan cobek, kalau itu cobek gitu. Sebentar aku mau lipstikan dulu ya. Kita lagi ngomongin cobek, ngapain Oh, aku cobek Ya kan ini lipstik aku kan habis. Masih ada. Pakai Yang suka gimmick lah. aku doyannya pakai lipstick matte. Kalau biar nyamuk. Oh iya oke. Mana Tapi- ya kaca ya? Itu lipstik cair Ya ya. lipstick matte Emang cair. biasanya Tiap lebih- hari aku pakainya. Emang kenapa tuh? Biar matte gitu. Oh, katanya sih nggak bagus ya kalau tiap hari. Ini hampir tiap 2 menit pakai. Tiap hari lagi. Kan biar seksi kayak Kylie Jenner
pintar. Gitu. Seksi tapi kalau jadi bibirnya jeding buat apa? Itu saya memang lagi nyari jedingnya. Tapi saya tertarik juga dengan kata-kata Titi. Memang nggak boleh dipakai tiap hari ya. Nanti kita bahas ya persoalan ini nih. Iya kali ya. Ternyata lipstick matte cair itu tidak bagus dipakai tiap hari. Nanti kita akan cari tahu. Katanya sih gitu. Katanya ya. Yaudah ntar kita cari tahu. Tetap di pagi-pagi. Semangat! I don't wanna know